Berikut adalah sebuah studi kasus. Mohon dicermati dengan seksama untuk diselesaikan dengan metode yang akan dijelaskan selanjutnya. Jika diasumsikan bahwa semua cairan yang dibuat akan laku terjual, berapa liter masing-masing jenis cairan yang harus ia buat setiap harinya agar keuntungan yang didapatkan maksimum? Saatnya pemodelan. Variabel keputusan X1 sama dengan liter cairan standar, X2 sama dengan liter cairan superior. Fungsi tujuan Z maksimal sama dengan 20.000 X1 plus 30.000 X2. Batasan 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 20. X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 20. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita akan menyelesaikan studi kasus dengan metode grafik. Dari tahap pertama, yaitu pemodelan, kita sudah mendapatkan persamaan. Selanjutnya, yaitu langkah pertama dari metode grafik adalah masukkan persamaan dengan nilai X1 0 dan X2 sama dengan 0. Kemudian permisalkan X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y. Langkah kedua, setelah menemukan dua titiknya pada grafik X, Y, maka tarik garis lurusnya. Langkah ketiga, setelah semua persamaan sudah dihitung dan mempunyai garis lurus, maka tentukan daerah Z-Max yang diarsir, yang dilalui oleh semua garis persamaan. Yang keempat, kemudian tentukan titik Z-Max untuk mengetahui keuntungan maksimal dalam studi kasus ini. Kemudian kita mendapatkan titik pertama, X sama dengan 0, Y sama dengan 6,67. Dimasukkan dalam persamaan Z-Max, mendapatkan hasil Rp200.100. Titik kedua, X sama dengan 10, Y sama dengan 0. Kita masukkan dalam persamaan Z-Max, mendapatkan hasil Rp200.000. Titik ketiga, kita melakukan penghitungan substitusi antara dua garis untuk menemukan nilai X dan Y. Setelah dilakukan penghitungan substitusi antara dua garis, pada titik ketiga, X yang didapatkan adalah 8 dan Y sama dengan 4. Kemudian dimasukkan dalam persamaan Z-Max, mendapatkan hasil Rp280.000. Jadi, kesimpulannya adalah pada metode grafik ini, Z-Max terletak pada titik ketiga, yaitu X sama dengan 8 dan Y sama dengan 4, menghasilkan Z-Max Rp280.000. Sekarang saya akan menjelaskan metode simplex. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama membuat tabel berdasarkan pemodelan. Ya, bisa dilihat tabel di gambar di samping ini. Setelah dibuat tabel, kemudian langkah kedua, tentukan pivot kolom yang ditunjukkan dengan warna kuning dan nilai paling negatif pada baris terakhir, yaitu baris ketiga. Lalu, pada tahap ketiga, tentukan pivot number yang ditunjukkan oleh angka merah pada tabel dengan perhitungan di bawah ini.
pilih pivot number yang hasil baginya paling kecil, tapi tidak boleh bernilai negatif ataupun tidak terhingga. Angka 4 adalah menghitung iterasi. Pivot number harus menjadi bernilai 1 dan pada kolom tersebut selain pivot number harus bernilai 0. Kemudian, angka kelima, tentukan pivot kolom yang ditunjukkan dengan warna kuning dengan memilih nilai paling negatif pada baris terakhir, yaitu baris ketiga. Langkah ke-6, tentukan pivot number yang ditunjukkan dengan angka merah dengan perhitungan di bawah ini. Berdasarkan kolom pivot number, pilih pivot number yang hasil baginya paling kecil, tapi tidak boleh bernilai negatif ataupun tidak terhingga. Langkah 7, yaitu kembali menghitung iterasi. Pivot number harus menjadi nilai 1 dan pada kolom tersebut selain pivot number harus bernilai 0. Angka 8, yaitu langkah terakhir, penghitungan iterasi selesai ketika baris terakhir atau baris ketiga sudah bernilai positif semua. Kemudian, tentukan nilai X1, X2 yang ditunjukkan dengan kolom warna abu-abu untuk menghitung Zmax yang ditunjukkan dengan kolom warna merah. Jadi, bisa disimpulkan nilai X1 adalah 8, nilai X2 adalah 4, dan nilai dari Zmax atau nilai maksimum adalah 280.000. Bahas metode dual simplex. Studi kasus ini bisa diselesaikan menggunakan metode simplex karena mencari nilai maksimum. Studi kasus ini bisa dihitung menggunakan metode dual ketika Zmax berubah menjadi Zmin, yaitu dilakukan dengan metode primal dual. Jika digunakan metode dual simplex biasa, tidak akan dapat diselesaikan. Waktunya primal dan dual. Studi kasus ini bisa diselesaikan menggunakan metode simplex karena Zmax. Tetapi pada metode primal dual kita merubah Zmax menjadi Zmin sehingga dihitung menggunakan metode dual. Jadi fungsi tujuan dari metode dual yaitu Zmin sama dengan 20Y1 plus 20Y2. Batasannya 2Y1 plus Y2 lebih besar sama dengan 20.000, Y1 plus 3Y2 lebih besar sama dengan 30.000. Metode dual ini menghitungnya dengan mentranspos dari matriks yang telah tersedia. Kemudian setelah mentranspos dimodelkan sesuai dengan persamaannya. Jadi dari metode dual tersebut persamaan yang diperoleh yaitu 2x1 plus x2 plus s1 kurang dari sama dengan 20. x1 plus 3x2 plus s2 kurang dari sama dengan 20. Min 20.000 x1 min 30.000 x2 plus z sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel berdasarkan pemodelan tersebut. Setelah kita membuat tabel, tentukan pivot kolom yang paling negatif pada baris terakhir, yaitu baris ketiga. Setelah kita menentukan pivot kolom, tentukan pivot number dengan perhitungan di bawah ini. Berdasarkan pivot number, pilih pivot number yang hasil baginya yang paling kecil, tapi tidak bernilai negatif ataupun tidak terhingga. Jadi dari tabel di atas pivot kolomnya yaitu 3 karena hasil baginya paling kecil. Kemudian hitung iterasi pivot number harus menjadi bernilai 1 dan pada kolom tersebut selain pivot number harus bernilai 0. Selesai, kita melihat di baris ketiga apakah ada nilai negatif atau tidak. Ternyata pada tabel masih ada nilai negatif di baris ketiga X1. Jadi kita lakukan step-step seperti yang di atas. Kita harus menentukan pivot kolom yang bernilai negatif. Kemudian menentukan pivot number dengan perhitungan di bawah ini berdasarkan kolom pivot number.
pilih pivot number yang hasil baginya yang paling kecil tetapi tidak bernilai negatif ataupun tidak tertunggal. Kemudian pivot number itu harus menjadi 1 dan kolom yang lain harus menjadi 0. Nah, setelah melakukan iterasi, kita menemukan pada baris terakhir, yaitu baris ketiga, sudah bernilai positif semua. Kemudian tentukan nilai Y1, Y2, kolom yang berwarna abu-abu untuk menghitung Z-min. Jadi Y1 sama dengan 8 dan Y2 sama dengan 4. Z-min 20 Y1 plus 20 Y2. Karena Y1 nya sama dengan 6.000 plus Y2 nya sama dengan 8.000, kita masukkan persamaan Z-min sama dengan 20 Y1 plus 20 Y2 sama dengan 280.000.